Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, saya Kristina Sari, Siti Faizah Nurlaila, dan Afif Muhammad Rizky, hari ini akan mempresentasikan materi mengenai semantik. Yang pertama, pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Indonesia dan dari bahasa Yunani, sema, atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Yang dimaksud dengan kata atau lambang di sini sebagai kata sema adalah tanda linguistik yang terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, komponen yang terwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. 2. Komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama. Dari kedua komponen ini merupakan tanda atau lambang, sedangkan yang ditandai atau dilambanginya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Apabila komponen bunyi umumnya menduduki tingkatan pertama, tata bahasa pada tingkatan kedua, maka komponen makna menduduki tingkatan paling akhir. Hubungan ketiga komponen itu sesuai dengan kenyataan bahwa 1. Bahasa pada awalnya merupakan bunyi-bunyi abstrak yang mengacu pada lambang-lambang tertentu. 2. Lambang-lambang merupakan seperangkat sistem yang memiliki tataan dan hubungan. 3. Seperangkat lambang yang memiliki bentuk dan hubungan itu mengasosiasikan adanya makna tertentu. Menurut Aminuddin dalam bukunya tahun 2001 halaman 15. Selanjutnya, pengertian tanda, lambang, konsep, dan definisi. Tanda dalam bahasa Indonesia pertama-tama adalah berarti bekas. Lambang sebenarnya juga adalah tanda, hanya bedanya lambang ini tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Misalnya, warna merah pada bendera Sang Merah Putih merupakan lambang kesucian. Konsep sebagai referens dari suatu lambang memang tidak pernah bisa sempurna. Oleh karena itulah, kalau kita menyebut kursi atau pemuda atau lambang apa saja, orang sering bertanya, apa yang dimaksud dengan kursi itu? Atau juga, apa atau siapa yang Anda maksud dengan pemuda itu? Semua itu berusaha merumuskan konsep-konsep yang ada dalam dunia. Idenya dalam suatu rumusan yang disebut definisi atau batasan. Jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik leksikal. Semantik leksikal merupakan pembahasan makna yang lebih menitik beratkan pada makna kata sebagai satuan mandiri. Contohnya absurd dalam KBBI yang artinya tidak masuk akal atau mustahil. Yang kedua ada semantik gramatikal, merupakan kajian makna dalam semantik yang khusus mengkaji makna dalam satuan kalimat. Contohnya masih duduk, kakak sudah tidur. Yang ketiga semantik behaviorisme, makna berada dalam posisi di antara stimulus dan respon atau pertanyaan dan jawaban. Contohnya, ibu menyuapkan makanan pada bayi. Yang keempat, semantik historis. Makna lebih mengacu pada rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Semantik membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antar kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa lain. Contohnya, bahasa Indonesia padi, bahasa Jawanya jadi pari. Fonem D dan R berkorespondensi. Yang kelima, semantik deskriptif, merupakan
merupakan salah satu kajian semantik yang membahas tentang makna dalam konteks terkini. Contohnya sekarang strip juara, orang yang dapat peringkat pertama. Sebelumnya strip juara, pengatur atau pelerai dalam persabungan ayam. Ruang lingkup semantik. Semantik mencakup bidang yang sangat luas, baik dari struktur dan fungsi bahasa maupun dari segi interdisiplin bidang ilmu. Fatimah 2019 halaman 4. Faktor non-linguistik ikut mengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara. Tarigan 2004 halaman 5. Selanjutnya analisis kesalahan semantik. Yang ke-1, gejala hiperkorek. Artinya yang sudah betul dibetul-betulkan lagi, akhirnya menjadi salah. Misalnya huruf S dijadikan huruf SY atau sebaliknya. Contoh kata syarat berbanding syarat. Kata syarat berarti penuh, sedangkan kata syarat berarti ketentuan yang harus dipenuhi. Contoh, salah satu syarat menjadi seorang tentara adalah sehat jasmani dan rohani. Contoh lain, gerobak yang didorong petani syarat hasil panen. Kedua, gejala pleonasme. Artinya penggunaan unsur bahasa yang berlebihan. Contoh, sudah sejak dari tadi temanmu menunggu. Seharusnya sudah dari tadi temanmu menunggu. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Contoh, pertandingan lari itu disaksikan presiden. Seharusnya perlombaan lari itu disaksikan presiden. Yang keempat, ambiguitas. Artinya kemungkinan adanya makna lebih dari satu dalam sebuah kata, gabungan kata atau kalimat. Contoh, tipe afiks. Contohnya beruang. Berplus uang artinya mempunyai uang. Berplus ruang artinya mempunyai ruang. Tipe idiomatik, angkat topi artinya salut. Tipe referensi dan substitusi. Contohnya Ali bersahabat karib dengan Badu. Dia sangat mencintai istrinya. Dalam kurung, dia tidak jelas ditujukan pada Ali atau Badu. Yang terakhir, tipe atribut dalam kalimat. Dia menerima uang sebanyak 25 ribuan. Dalam kurung, tidak jelas uang yang diterima berupa uang 25.000 atau uang 5 ribuan yang berjumlah 20. Selanjutnya, manfaat semantik. Yang pertama, memudahkan dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Yang kedua, dalam penelitian bahasa, memberi bekal teoritis kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa atau bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan mengenai semantik akan memberi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis karena dia sebagai guru bahasa harus pula mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarinya. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengajarkan bahasa itu kepada murid-muridnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.